Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-29 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, jelaskan kepadaku amal perbuatan yang memasukkan aku ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an azim, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, wa innahu layasirun ala ma yasarahullahu ta'ala alaih, namun itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah di dalamnya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, melaksanakan salat, wa tu'tiz zakah, membayar zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahajjul bait, dan haji ke Baitullah. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma an-nar, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatur rajul fi zawfil lail, dan sholat seseorang di tengah malam. Tsumma ta'ala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanajafa junubihim anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16-17. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sihil amr wa amudi wa dirwati sanamih, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah, kemudian aku berkata, mau wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amr al-Islam, pokok segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah shalah. Wa dirwatus sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bimali dzalika kullih, maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga itu semua? Qultu bala ya Rasulullah, aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi tsumma qala, beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya kemudian bersabda, kufa alaika hadza, jagalah lidah ini. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima tatakallamu bih, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim,
au qala ala manakhirihim illa hasaidu ala sinatihim. Semoga ibumu kehilanganmu wahai Muadz. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka, atau beliau bersabda di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting yang memberikan kepada kita informasi yang dapat menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga. Meskipun sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa amal itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Rasul bersabda, la yudkhil ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perkara itu perkara yang harus kita usahakan, karena yang kita harapkan adalah kita bisa mendapatkannya dengan amal-amal kebaikan. Karena perkara surga dan neraka merupakan perkara besar. Karena jika seseorang berhasil masuk ke dalam surga, dan tentunya dalam waktu yang bersamaan pasti selamat dari neraka, itu merupakan kesuksesan yang sangat-sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Itulah kemenangan yang sejati, kemenangan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkannya kita dari azab neraka. Kebaikan yang Rasulullah SAW sebutkan agar bisa masuk ke dalam surga adalah rukun Islam. Sabda beliau dalam hadis yang ke-29 ini menyebutkan, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'til zakah wa tasummu ramadan wa tuhijjul bait. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Rasulullah ini memberikan jawaban yang lebih banyak daripada yang ditanyakan, yaitu memberikan kepada Muadz bin Jabal dan tentunya kepada kita semua apa itu pintu-pintu kebaikan. Maksudnya adalah tambahan-tambahan ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang kita ketahui, yang Rasul SAW sebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah saum. Rasul menjelaskan bahwa Rasul menjelaskan bahwa saum itu merupakan perisai. Asyamu junnatun, faman kana shaiman fala yarfus wala yajhal, fa ini mraun sanapuhu au adahu falyakul inni shaim inni shaim. Puasa itu perisai, barang siapa yang berpuasa maka jangan ngomong jelek, jangan berbuat bodoh, dan jika ia dihina dan diganggu seseorang maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Kemudian tambahan ibadah sunnah yang lainnya yang berikutnya adalah sedekah, yang mana salah satu fungsinya adalah menghapuskan kesalahan. Ini ada di dalam sabda Nabi SAW, as-saumu junnatun wa hasinatun wa sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an nar. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Puasa adalah perisai yang kokoh dan sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Firman Allah, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tutuhal al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, ibadah tambahannya yaitu sholat malam, yang mana sholat malam ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya sholat ini adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib.
Sholat ini, sholat tahajud, sholat malam ini merupakan salah satu ciri hamba yang soleh. Sholat tahajud ini juga menghapus kesalahan. Sholat tahajud ini juga mencegah dari dosa dan masih banyak yang lainnya. Dalam hadis ini, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sendiri di hadis ke-29 ini dalilnya, membacakan dalil keutamaan dari sholat tahajud. Beliau membacakan As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. Tatajafa junubihim anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lam nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Rasulullah sebagai guru bagi para sahabat dan kita semua memberikan contoh untuk menjelaskan jauh lebih banyak dari yang ditanyakan. Sebagaimana hadis ini, beliau menambahkan penjelasan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya. Dan tentu ada murid dalam hadis ini adalah Muaz bin Jabal juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Meskipun memang tidak pernah ada kejadian seorang murid yang tidak mau menerima tawaran ilmu dari gurunya. Ini juga menjelaskan bahwa cara mengajarkan adalah secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tadi beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Rasulullah menjelaskan 3 hal pokok. Yang pertama, Islam sebagai pokok segala perkara. Kedua, sholat sebagai tiang. Dan 3, jihad sebagai puncaknya. Bagian akhir Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menjaga lisan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, ala ukhbiruka bimalika dzalika kullih qultu bala ya Rasulullah fa akhara bilisani tsumma qala kuffa alaik hadza. Maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang dapat menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau memegang lidahnya kemudian bersabda, kuffa alaika hadza, jagalah lidah ini. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling banyak pemasukan manusia ke neraka adalah berkata dengan lidah. Seperti ada perkataan syirik yang merupakan dosa yang paling besar, berkata tentang Allah tanpa didasari ilmu, melakukan sihir, menuduh orang yang baik-baik melakukan zina, berbohong, menggunjing, mengadu domba, melaknat, mencaci maki, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang diakibatkan oleh lisan. Rasulullah pernah menjelaskan tentang bahaya lidah ini dalam kesempatan yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aktsaru ma yudkhilun nas annar al-jaufan al-famu wal faraj. Yang paling banyak pemasukan manusia ke neraka adalah 2 hal. Pertama mulut, kedua kemaluan. Hadis yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimat yang zilu biha finnar ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib. Sungguh seorang mengatakan suatu ucapan yang menyebabkan ia terjerumus ke neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Keduanya adalah hadis yang sahih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.